Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni mengenal apa itu magisterium Gereja Katolik dan tugasnya. Magisterium memiliki tugas penting dalam membina Gereja Katolik beserta umatnya. Namun, masih banyak umat Katolik yang belum memahami apa itu magisterium Gereja Katolik beserta tugas dan bentuknya. Magisterium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu magister yang berarti guru, kepala atau direktur. Magister juga diartikan sebagai seorang pengajar atau pembimbing kaum muda. Magisterium merupakan kata benda yang merujuk pada jabatan seorang magister. Apa itu magisterium Gereja Katolik? Mengutip laman Terang Iman, magisterium adalah jabatan resmi dari Gereja Katolik, dalam arti seseorang memiliki peran atau otoritas dalam pembinaan gereja, bukan sekedar menjadi pusat birokratis. Magisterium terdiri dari paus dan para uskup yang telah dilantik oleh Gereja Katolik. Magisterium Gereja Katolik diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci dan membuat penilaian mengenai tradisi-tradisi keagamaan Katolik. Magisterium juga memiliki wewenang untuk membuat pernyataan terkait keputusan tradisi Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik mendefinisikan magisterium sebagai tugas menafsir secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan, dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Dengan definisi tersebut, tugas menafsir kitab suci telah dipercayakan kepada paus dan uskup sebagai penerus Santo Petrus, uskup pertama. Tugas penafsiran kitab suci sendiri diberikan Yesus Kristus kepada para rasul, khususnya Rasul Petrus. Dalam kisah para rasul di Alkitab sempat terjadi perdebatan terkait tugas penting yang diserahkan kepada Santo Petrus ini. Dalam Alkitab dituliskan bahwa Santo Petrus mendapatkan penglihatan dari Allah untuk membina orang-orang berdosa. Setelah itu Petrus menyatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu Santo Petrus menyuruh umat berdosa dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Pembaptisan orang-orang berdosa merupakan salah satu contoh tugas penting yang dijalankan oleh Santo Petrus untuk membina Gereja Katolik. Dikaruniai bakat untuk menafsirkan sabda Allah dengan cara yang otentik dan dekat dengan masyarakat. Umat Katolik percaya bahwa paus dan para uskup mengemban tugas yang sama dengan Santo Petrus. Hal ini sesuai dengan janji Yesus Kristus yang membimbing umatnya untuk kehidupan Gereja Katolik. Bentuk magisterium Gereja Katolik. Gereja Katolik menentukan dua bentuk pelaksana magisterium berdasarkan tugasnya. Berikut penjelasan masing-masing bentuk magisterium Gereja Katolik. 1. Magisterium biasa, amanat bukan ex cathedra. Magisterium biasa adalah otoritas pengajar yang paus resmikan dengan cara tidak definitif. Tugas-tugasnya mengikuti aturan yang tertulis dalam surat ensiklik dan konstitusi apostolik. Magisterium luar biasa, amanat ex cathedra. Kewenangan yang dimiliki dan resmikan paus untuk bicara secara resmi atau definitif tentang sebuah ajaran iman dan moral sesuai dengan ajaran agama Katolik. Tugas ini bersifat mengikat dan mewajibkan ketaatan iman serta akal budi yang jernih. Apa arti kata magister? Magister memiliki arti guru, kepala, dan direktur. Magister juga diartikan sebagai seorang pengajar atau pembimbing kaum muda. Apa tugas magisterium Gereja Katolik? Magisterium Gereja Katolik diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci
dan membuat penilaian mengenai tradisi-tradisi keagamaan Katolik. Siapa Paus Roma pertama? Santo Petrus adalah Paus Roma pertama. Ya, itu adalah tugas peran dan fungsi magisterium Gereja Katolik. Jadi kita akan melihat apa perannya. Ya. Jadi kita peran dan fungsi magisterium Gereja Katolik. Ini kita akan membahas sedikit peran dan fungsinya. Kadang-kadang umat Katolik berbicara tentang magisterium dan perannya dalam Gereja Katolik. Namun banyak umat belum menyadari peran dan fungsi magisterium dalam gereja. Secara sederhana, magisterium bisa kita katakan sebagai kantor pengajaran resmi gereja dalam arti peran dan atau otoritas, bukan pusat birokrasi yang terdiri paus dan para uskup. Dalam persekutuan dengan mereka diberi tugas untuk menafsirkan tulisan dalam kitab suci dan membuat penilaian tentang tradisi dalam gereja, serta membuat pernyataan resmi tentang keaslian tradisi-tradisi itu. Definisi magisterium tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik, yakni tugas penafsiran secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang gereja yang hidup, yang kewajibannya dilaksanakan atas nama Yesus. Ini berarti tugas penafsiran telah dipercayakan kepada para uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, uskup Roma. Tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para rasul dan Santo Petrus itu dapat dilihat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Kisah Para Rasul. Saat timbul perselisihan mengenai penerimaan orang bukan Yahudi, Santo Petrus mendapat penampakan saat dia didesak oleh Allah untuk menerima yang najis. Setelah itu ia menyatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptisan orang bukan Yahudi adalah salah satu contoh bagaimana Petrus dan para rasul menghadapi situasi baru saat mereka harus mencermati tindakan yang benar, terinspirasi oleh Roh Kudus. Mereka dapat membuat pewartaan yang menafsirkan firman Allah dengan cara yang otentik. Umat Katolik percaya bahwa Paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya dapat dipercaya karena janji Yesus Kristus untuk mengirim Roh Kudus kepada mereka dan membimbing mereka dalam proses mewartakan dogma tertentu dan dalam menilai keaslian tradisi tertentu. Seluruh konsep magisterium tergantung pada kepercayaan ini dan kembali pada janji Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu Roh kebenaran. Oke, sekian dan terima kasih.